Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad. Pada tayangan ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Moodle ya, dimana Moodle ini adalah sebuah LMS (Learning Management System) yang penggunaannya sendiri bisa kita manfaatkan sebagai sarana pembelajaran jarak jauh dan sifatnya berbasis website. Dan ini dengan LMS ini kita bisa melakukan banyak kegiatan pembelajaran, menampilkan bahan ajar, melakukan penugasan, memberikan nilai secara langsung di sana, kemudian melakukan diskusi melalui forum, bahkan kita bisa melaksanakan evaluasi berbasis kuis yang jenis kuisnya sendiri beragam ya, multiple choice, true or false, uraian, isian singkat dan sebagainya ya. Nah, dalam LMS ini semuanya diakomodasi. Nah, pada tayangan ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan LMS ini pada dasarnya ya, penggunaan dasarnya. Nah, yang pertama kita akses dulu websitenya ya, karena LMS ini terkait dengan sebuah website di domain, dan kebetulan LMS ini saya pasang di domain sekolah dengan subdomain belajar.smpn6tpi.sch.id, di mana smpn6tpi.sch.id ini merupakan domain sekolah tempat bertugas saya saat ini. Dan LMS ini saya pasang dalam rangka kegiatan Latsar CPNS 2021 di Pemkot Tanjung Pinang yang sedang saya laksanakan saat ini. Langsung saja ketika mau memulainya sebagai guru ataupun sebagai siswa sama saja. Cuma yang akan saya demokan di sini bagaimana memanfaatkan LMS Moodle ini dari sisi guru ya, bagaimana memanfaatkannya sebagai guru. Langsung kita login, dan ketika kita login kita isikan username dan password. Nah, ini username dan password ini untuk alasan keamanan dibuatkan langsung ya, jadi tidak ada terdapat tautan atau link yang bisa kita gunakan untuk akses form register gitu ya, form pendaftaran. Nah, ini saya contohkan bagaimana kalau kita masukkan username atau password salah satunya salah, seperti ini jadinya. Dan jika username dan passwordnya benar, maka kita akan berhasil masuk ke dalam LMS-nya. Dan di sini bisa kita lihat ada beberapa menu-menu. Yang paling utama dalam menu ini adalah menu kelas pembelajaran kita sendiri ya. Dalam hal ini saya contohkan matematika kelas 7. Nah, di sini bisa diakses melalui home atau juga lewat sidebar juga bisa, bagaimana konfigurasinya. Dalam kasus ini lewat halaman beranda, lewat home, ini saya akses course-nya ya, istilahnya tuh course, atau dalam hal lain ada juga bisa juga kita pahami sebagai kelas pembelajaran kita. Nah, setelah kita masuk ke dalam course-nya, hal yang paling utama di Moodle ini ya, yang selalu kita lakukan pertama kali dalam menambahkan aktivitas, topik atau yang lainnya adalah klik turn editing on. Itu yang pertama. Nah, setelah kita klik turn editing on, maka nanti akan muncul lambang-lambang pensil. Disitulah kita tuliskan, ini contohnya pada topik 1 saya ganti dengan bab pertama atau menyesuaikan dengan kondisinya, dengan nama KD-nya sendiri ya. Nah, di bawah topik-topik ini atau di bawah bab ini ada link, ada tautan
add an activity or resource. Nah, ini maksudnya adalah kita menambahkan aktivitas atau sumber belajar ya di sini. Tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa dia bisa berupa sumber belajar, bisa juga berupa aktivitas. Aktivitasnya seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan kuis dan lain-lain ya. Nah, activity sama resource-nya ini itu bisa kita pilih bermacam-macam sesuai kebutuhan. Nah, pada kali ini yang akan saya sampaikan bagaimana kita menampilkan bahan ajar yang bisa diakses oleh siswa. Ini bisa kita gunakan jenis aktivitasnya itu atau jenis resource-nya ini page ya. Jadi kita klik aja bagian page. Nah, ini setelah masuk ke bagian untuk ke laman penambahan aktivitas ini, jangan lupa kita selalu tuliskan judulnya pada kolom name, dan di bagian description kita tuliskan deskripsi dari isi aktivitas ini supaya lebih dipahami oleh siswa. Pada bagian konten, nah inilah yang merupakan bagian utama dari page ini. Jadi kita tampilkan bahan ajar ya, pada kasus ini contohnya bisa berupa tulisan, gambar, video dan lain-lain. Nah, kemudian paling penting lagi diperhatikan ini bagian activity completion. Ini menunjukkan bagaimana siswa telah melaksanakan belajar ya, telah melaksanakan kegiatan belajar. Nah, pada kasus ini saya buat show activity as complete when conditions are met. Maksudnya itu siswa disebut belajar gitu ya. Siswa dapat melihat sendiri bahwa dia telah melaksanakan kegiatan belajarnya itu jika memenuhi syarat tertentu, dan saya buat di sini saya checklist bagian student must view this activity to complete it. Itu artinya untuk bisa dianggap sudah mengikuti kegiatan belajar, artinya itu siswa harus membuka laman ini dan mempelajari isi di dalamnya, maka dia akan tercatat telah melakukan kegiatan belajar. Nah, kemudian setelah melakukan setting konfigurasi, kita klik antara dua tombol biru ini. Kalau kita simpan dan kembali ke course, artinya kita kembali lagi ke halaman course-nya ya, ke halaman kelasnya tadi. Kalau save and display itu artinya kita melihat bagaimana tampilan dari laman yang kita buat. Nah, tidak hanya menampilkan tulisan. Kalau seandainya misalkan memang bahan ajarnya cukup dengan hanya tulisan, kita bisa membuat jenis tulisan di sana. Tapi kalau untuk melengkapinya, kita juga bisa menambahkan video di bagian page ini. Caranya lebih baik nih kalau misalkan menampilkan video, kita upload dulu ke YouTube. Nah, dari YouTube ini saya contohkan, saya ambil ya, di sini ada video YouTube. Kita klik video mana yang ingin ditampilkan sebagai pelengkap bahan ajar tadi biar supaya lebih lengkap. Nah, setelah kita klik, kita cukup copy ya, kita cukup salin bagian URL-nya saja yang https www.youtube.com bla 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 bla. Nah, kemudian di bagian page tadi ya, di bagian page tadi kita edit. Kita rencananya kita mau tambahkan video ya. Jadi kita edit setting, kemudian untuk menambahkan video ini klik toolbar ya, toolbar di atas yang bergambar video yang saya tunjuk kursor itu. Nah, kita klik yang bagian video, dan di bagian video source URL-nya kita paste, kita paste ya. Kemudian coba kita lihat save and display, apa yang akan terjadi. Nah, dia otomatis akan menampilkan video YouTube sesuai dengan sumbernya tadi. Nah, jadi selain berupa tulisan, juga kita bisa menampilkan tayangan video. Dan ini contohnya tayangan video dari YouTube ya. Nah, tidak sampai itu saja, bahkan kita juga bisa melampirkan file. Nah, untuk melampirkan file ini contohnya misalkan saya upload dulu di Google Drive nih. Kemudian saya share ya, saya tampilkan linknya di page tadi.
dengan harapan supaya bahan ajar ini bisa didownload oleh siswa, oleh peserta didik. Nah, kenapa saya contohkan di sini filenya disimpan di Google Drive? Karena kadang LMS ini sifatnya kalau nanti tahun ajaran depan di refresh gitu ya, diulang lagi konfigurasinya, bisa jadi kalau seandainya kita awalnya upload file di LMS langsung di server, bisa ikut terhapus. Tapi kalau seandainya kita simpan di Google Drive, itu lebih aman karena disimpan di punya kita sendiri. Ketika mau digunakan ulang akan mudah kita mengaksesnya ya, tanpa perlu kehilangan file karena terhapus akibat di reset tadi. Nah, ini selayaknya sharing di Google Drive ya, kita copy link dari dokumen yang mau kita tampilkan linknya di page tadi. Nah, kita buat sebuah anchor ya, istilahnya apa, sebuah teks ya untuk nanti di-linkkan. Katakanlah ini saya buat download materi. Nah, download materi tulisannya kita blok aja, kemudian ada logo rantai di sana. Nah, kita pastekan link yang kita peroleh dari Google Drive tadi dan coba kita klik save and display. Apa yang akan terjadi ya? Nah, yang tadi saya tuliskan download materi itu akan menjadi sebuah link. Akan menjadi sebuah link yang jika kita klik, dia akan menuju ke laman Google Drive tempat dokumen kita berada. Nah, contohnya seperti ini, saya klik, dia akan menampilkan file yang sesuai dengan linknya tentunya. Dan ini tidak terbatas sebenarnya untuk link ini, tidak hanya di Google Drive, dimanapun asalkan dia bersifat tautan, bersifat link ya, URL, bisa kita tautkan ke page yang telah kita buat tadi ya, dengan cara yang sama. Nah, sebagai bentuk pelengkap lainnya, misalkan kita juga ingin menambahkan gambar, ini bisa juga ya kita lakukan di page ini. Kalau video tadi kita klik toolbar dengan ikon bergambar video ya. Kalau untuk gambar ini kita klik yang ikon gambar tentunya ya. Caranya ini kalau seandainya kita mau ambil langsung gambar dari perangkat kita, dari PC kita, laptop kita, kita pilih yang bagian upload file. Kemudian kita pilih di mana letak gambar yang ingin ditampilkan, dan selayaknya kita mengupload gambar, kita pilih langsung saja, kita klik upload ya di sini ya. Nah, ini sangat mudah sekali, tapi jangan lupa itu ada bagian yang perlu diisi, bagian description. Ini sebaiknya diisi karena dia tidak mau ya berlanjut kalau tidak diisi. Nah, kemudian kita save dan gambar akan tampil pada page yang tadi kita buatkan. Nah, ini pengaturannya sendiri kalau nanti dirapihkan bisa ya, sehingga tampilan bahan ajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Kayak seperti itu jenis resource yang pertama yang berupa page. Nah, selanjutnya coba kita tambahkan lagi aktivitas yang lain. Dan yang akan ditambahkan ini, jenis aktivitasnya ini adalah tugas. Untuk tugas ini yang dipilih adalah assignment ya. Jadi kita pilih assignment. Nah, seperti biasa di assignment name kita tulis judulnya. Nah, ini upayakan dalam mengisi LMS ini panduannya cukup jelas supaya siswa juga tidak dibingungkan. Nah, deskripsi juga kita tuliskan pendek tapi jelas. Kemudian kalau seandainya tugasnya memerlukan file, itu kita tulis ya, kita upload filenya di tempat yang tersedia. Dan di sini ada di bagian availability itu batas waktu. Jadi seandainya tugasnya mau berbatas waktu, sangat bisa dilakukan. Sementara di bagian submission types ini ada online text, ada file submission, itu jenis tugasnya. Seandainya siswa
mengetik langsung berarti pilihlah yang online text. Tapi kalau siswa harus mengupload tugasnya, pilih yang bagian file submission. Nah, di bagian activity completion sama kita pilih yang bersyarat ya. Bersyarat di sini artinya siswa sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tidak hanya asal buka saja. Apalagi manual ya, kalau manual nanti siswa bisa checklist sendiri, jadi dianggapnya sudah belajar. Nah, nanti kalau siswa sudah mengumpulkan tugasnya, angka 000 ini akan berubah sesuai dengan berapa siswa yang mengumpulkan, dan kita bisa melakukan koreksi atas tugasnya, juga memberikan nilai langsung di sana. Oke. Aktivitas berikutnya ini kita juga bisa menambahkan soal evaluasi berupa kuis. Nah, di sini kuisnya sempat disampaikan di awal tadi, bisa berupa multiple choice, bisa berupa true or false, isian singkat, uraian, bermacam-macam jenis soal bisa kita buat di sini. Dan untuk yang contoh di sini akan saya demokan bagaimana kita membuat soal evaluasi berjenis multiple choice. Oke, seperti biasa ya, judul dan deskripsi ditambahkan. Kemudian di sini ada bagian timing ini. Jika ingin dibatasi waktunya, kita buat time limit ini berapa lama siswa bisa menyelesaikan soalnya. Jadi kalau sudah melebihi waktu yang ditentukan, dia akan dengan sendirinya tertutup, tersubmit, tidak akan bisa menyelesaikan lagi. Kemudian di grade to pass ini KKM ya, atau KBM, kriteria belajar minimalnya kita isikan di sana. Contohnya misalkan 75 ya, kita isi 75. Nah, ini sesuai konfigurasi juga. 75 ini kalau skala 100, kalau skala 10 berarti 7,5. Dan attempt allow ini tuh menunjukkan seberapa kesempatan siswa menyelesaikan, sementara grading method menunjukkan nilai mana yang ditampilkan, apakah nilai tertinggi atau rata-rata. Nah, untuk layout ini apakah soal tampil semua satu halaman atau satu persatu next seperti itu, ini juga bisa disetting. Nah, di bagian activity completion untuk kuis ini bisa juga kita setting bersyarat, jadi siswa dianggap selesai mengikuti kegiatan ini jika sudah memperoleh nilai, atau bahkan kita bisa menambahkan jika sudah memenuhi passing grade atau tuntas ya, melewati KKM, KBM. Nah, ini contohnya saya menambahkan KBM tadi 75, ternyata tidak bisa karena settingannya skala 10, jadi saya sesuaikan menjadi 7,5. Nah, ini adalah laman gerbang kuis. Ini belum jadi karena soalnya sendiri belum kita buat. Untuk membuat soalnya kita tambahkan edit quiz, kemudian klik add ya question. Nah, saya contohkan di sini, kita pilih multiple choice. Dan pada multiple choice ini, pada bagian question name itu kita isi untuk penanda supaya kitanya mudah. Katakanlah soal 01, atau kalau misalkan kita mau materi kita tentang aljabar, buat saja aljabar 01, itu penanda nomor 1 ya. Nah, di bagian question juga sama, kita isikan soal, dan di bagian choice-nya ini kita isikan pilihan. Nah, untuk mengisi pilihan ini disesuaikan dengan banyaknya ya. Dan jangan lupa di bagian grade itu kita tentukan 100% pada choice yang merupakan kunci jawaban. Nah, yang berikutnya lagi misalkan ini yang ditambahkan adalah soal benar salah atau true or false. Nah, untuk soal benar salah ini kita cukup mengisi bagian question text. Untuk soalnya ini kita isi sebuah pernyataan gitu ya. Kita isi sebuah pernyataan. Nah, kemudian kuncinya sendiri langsung di correct answer, apakah dia pernyataannya benar atau salah. Dan nanti akan disesuaikan, jika pilihan siswa sesuai dengan kunci ya tentunya dia akan mendapat poin. Sementara kalau tidak, dia tidak akan mendapat poin.
Nah, kita kembali ke bagian kuis tadi. Akan seperti ini tampilannya. Jika kita preview, kita lihat bagaimana tampilannya. Di pojok kanan atas itu ada time limit, time left ya, di sini ditulisnya. Ini menunjukkan berapa lama batas waktu yang harus dilakukan. Sementara ini soal tampil per satu nomor. Nah, jika sudah selesai sebelum waktu habis, itu kita perlu klik finish supaya apa yang dikerjakan di sini terbaca oleh server dan dinilai secara otomatis. Nanti nilainya sendiri akan bisa langsung diketahui oleh gurunya dalam bentuk spreadsheet ya, dalam bentuk tabel. Nah, kecuali jika jenis soalnya berupa uraian, untuk penilaiannya manual. Jadi guru bisa melihat bagaimana hasil penyelesaian dari siswa jawabannya, dan gradingnya, penilaiannya itu manual, langsung diisikan di kolom penilaian. Beda dengan multiple choice yang bersifat otomatis. Kalau isian singkat itu dari sisi gurunya sendiri perlu membuat jawaban yang sesederhana mungkin, yang bisa, dan menuliskan beberapa alternatif yang mungkin dituliskan oleh siswa. Kalau seandainya katakanlah ada sebuah soal jawabannya 1, itu kemungkinan kalau untuk isian singkat jawabannya bisa 1 berupa angka, bisa 1 berupa kata SATU. Jadi bagian itu memang harus diperhatikan juga. Nah, setelah selesai semuanya, jangan lupa ini kita klik lagi turn editing off. Sebenarnya ini tidak wajib ya, hanya supaya tidak ada pergeseran antara topik dan aktivitas. Ketika kita klik ini, semua topik dan aktivitas akan berada pada tempatnya masing-masing tanpa terganggu lagi dengan pergeseran dari pointer kita. Nah, inilah tampilan dari topik dan aktivitas pada LMS yang kita susun. Nah, itu contoh yang mendasar ya, bagaimana penggunaan LMS Moodle ini dalam melaksanakan pembelajaran. Bagi saya sendiri, intinya penggunaan LMS ini yang pertama adalah bagaimana kita menampilkan bahan ajar, kemudian bagaimana kita memberikan penugasan, bahkan bisa juga kita tambahkan forum untuk sarana berdiskusi antara guru, siswa, dan siswa lainnya. Di sana kita bisa gunakan sebagai bentuk interaksi. Dan yang terakhir, bagaimana kita melaksanakan evaluasi. Nah, itu sudah mencakup semua kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.